Ya itu menariknya menurut saya bagusnya hari ini Indonesia tuh punya satu lembaga nih yang namanya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Salah satu prinsip digitalisasi itu memberikan pesan bahwa terang benderang loh nih. Jadi kalau lo mau main-main, hati-hati lo, ini terang benderang lo gitu. Apalagi dalam konteks balik lagi, konteks Indonesia, harusnya publik itu diposisikan sebagai part dari penyelenggara negara, sebagai ya jelas lah shareholders utamanya siapa, kan publik gitu negara ini. Oke. Patungannya kan kita semua ya, shareholders penting, maka harus terlibat. Tadi seperti Mas Des bilang, prinsipnya ini harus memudahkan buat siapapun, dia yang mengawasi juga, tapi tentunya yang utama kan masyarakat. Mas, dari swasta ke plat merah nih. Kenapa tidak, itu jawab pertamanya, kenapa tidak gitu. Pengadaan pemerintah adalah bagian dari proses kerja negara. Pengadaan pemerintah adalah bagian dari proses kerja negara Indonesia. Pengadaan pemerintah adalah bagian dari proses kerja negara Indonesia yang Di Pers, beberapa waktu yang lalu saya habis baca sebuah artikel yang menarik nih. Coba kita lihat sama-sama ya. Disebutkan bahwa KPK itu menemukan sebuah temuan bahwa ada pendapatan Indonesia itu seharusnya 4.000 triliun rupiah. Nah, ini menarik nih, karena menurut Wakil Ketua KPK yaitu Ibu Basaria Panjaitan, perhitungan Litbang KPK itu harusnya bisa terima 4.000 triliun rupiah setiap tahunnya. Tapi kenyataannya APBN kita cuma mendapatkan 2.000 triliun sekian lah. Nah, saya pengen tanya nih sama teman saya, Mas Dika. Halo. Mas, kalau penggunaan dana itu dimaksimalkan dan tidak ada kebocoran, maka 4.000 triliun itu kan bisa dicapai, Mas. Nah, dampaknya itu apa, Mas? 4.000 triliun ya? Iya, 4.000 triliun bisa ngapain aja sih? Ya bayangin kalau 4.000 triliun kan 2 kali lipat ya. Ya kita bisa, kalau kita bayangin either pembangunan bisa dipercepat 2 kali lipat dalam waktu yang sama, atau pembangunan diperluas 2 kali lipat dari waktu yang sama kan, dalam waktu yang sama. Jadi gampangnya kalau double ya harusnya kita dapat impact double dong. Masyarakat publik bisa merasakan impact double dalam berbagai hal. Tapi itu kan nyebelin sih, Mas ya. Iya dong. Menurut kita kan apa ya? Kehilangan potensi pendapatan sebesar itu kan nyebelin, Mas. Nah, di Indonesia sendiri tuh sudah ada lembaga yang terdigitalisasi yang fungsinya mengawasi agar belanja negara itu lebih efektif dan transparan nggak ya? Kan ujungnya kan di situ kan, harus ada transparansi. Betul. Ya, ya itu menariknya menurut saya bagusnya hari ini Indonesia tuh punya satu lembaga nih yang namanya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lembaga ini namanya LKPP, dia ini yang mengatur kebijakan atau rule of the game soal pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah itu tuh perlu seperti apa sih. Nah, LKPP ini yang mengatur, dan juga dia yang menyelenggarakan sistem namanya sistem pengadaan secara elektronik, yang sistem ini ikhtiarnya adalah untuk pertama tentu untuk mengelektronifikasi seluruh pengadaan. Kenapa harus elektronik? Karena ya kita tahu ya kalau udah elektronik mudah nih kita untuk melakukan transformasi digital, sehingga prinsip-prinsip good governance seperti transparansi ya, keterlibatan publik itu jadi bisa didapatkan. Khususnya paling penting sebenarnya soal transparansi. Ginilah, kalau sebelumnya gelap, kalau kita gelap-gelapan kan Mas Danis cenderung moral hazard tinggi ya. Tapi kalau kita tahu nih terang benderang, jangankan melakukan yang melenceng, ngupil aja yang sah, kita mikir-mikir kalau tempat terang kan gitu. Iya, takut orang kelihatan. lebih behave. Nah, sebenarnya salah satu prinsip digitalisasi itu memberikan pesan bahwa terang benderang loh nih. Jadi kalau lo mau main-main, hati-hati lo, ini terang benderang lo gitu. Berarti kalau misalkan kita anggap sebagai pakai analogi sepak bola nih ya, Oke. LKPP itu seperti FIFA. Iya, betul. FIFA kan yang bikin regulasi gimana cara menyelenggarakan sebuah pertandingan. Bisa. Tapi yang menyelenggarakan tetap di negara masing-masing atau di klub masing-masing kan. Betul, kementerian masing-masing kalau di LKPP. Betul. Ini analogi yang menarik sih, mirip. Betul. Oke. Dan yang nyemprit wasit, bukan FIFA gitu kan. Oh gitu. Iya, ya sama. Jadi LKPP itu sebetulnya perannya mentransparansikan terang benderang tadi. Oke. Sementara di Indonesia kan ada instrumen lain yang memang tugasnya penindakan, ada KPK, ada polisi, ada kejaksaan. Nah, itu tetap dengan perannya, tapi LKPP membuat rule of the game yang sebisa mungkin membuat orang melakukan segala sesuatu dengan transparan dan bisnis prosesnya menjauhkan orang dari perilaku koruptif. Oke. Berarti kalau gitu, karena ada LKPP ini sudah lebih banyak lagi institusi yang mempraktikkan good governance ya. Ya. Tapi kayaknya mungkin saya tadi agak skip nih. Good governance itu apa?
Good governance sih sebetulnya kan ya seperti benchmark dimanapun good governance ini kenapa penting karena sebenarnya prinsip-prinsip utamanya adalah satu mengedepankan transparansi, accountability itu sesuatu dua hal utama dalam good governance bagaimana menyelenggarakan organisasi besar apalagi kalau kita bicara konteks negara ya transparansi dan accountability itu menjadi dua kunci utama. Lalu yang lainnya juga terkait rule of law dan juga partisipasi gitu. Nah itu accountability itu apa Mas Marv? Accountability itu adalah mungkin ya bahasa gampangnya kejelasan soal siapa bertanggung jawab apa. Itu kan paling penting tuh. Itu kan accountability sehingga jelas juga pertanggungjawabannya harus ada di mana, pertanggungjawabannya seluas apa. Dalam menyelenggarakan sesuatu yang kompleks negara ini kan kadang-kadang hal itu jadi menantang kan. Accountability-nya nggak jelas dan terusnya lah gitu. Oke. Dan participation ini menurut saya ya apakah publik juga ikut partisipasi? Harusnya termasuk publik ya. Jadi termasuk publik harusnya. Apalagi dalam konteks balik lagi konteks Indonesia harusnya publik itu diposisikan sebagai part dari penyelenggara negara sebagai ya jelaslah shareholders utamanya siapa kan publik gitu negara ini. Patungannya kan kita semua ya shareholders penting maka harus terlibat gitu. Keren. Ini seneng nih saya nih dengernya nih. Berasa penting gua bayar pajak. Ini seru banget ya hari ini ya. Sampai saya lupa memperkenalkan diri dan narasumber saya. Halo, saya Dennis Adiswara dan di sini ada Mas Dika. Nama lengkapnya siapa Mas? Ahmad Danu Andika. Oke, Mas ini adalah, nah ini panjang banget. Ini kartu namanya ini mungkin baliho gitu ya, saking panjangnya nih. Tribe Leader GovTech Procurement Telkom Indonesia. Bisa satu nafas saya langsung. Sepanjang itu ya. Tribe Leader GovTech Procurement Telkom Indonesia. Gitu. Ini panjang banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata di sini. Boleh dijelaskan nggak? Tribe Leader itu apa? GovTech Procurement itu apa? Telkom Indonesia apa? Masa nggak tahu? Parah nih penonton. Coba apa Mas? Oke, jadi Tribe Leader GovTech Procurement Telkom Indonesia ini karena tim yang saya pimpin itu namanya tim GovTech Procurement. Tim ini tuh di dalam umbrella brand LIP di Telkom Digital itu memang ada banyak tribe. Nah salah satunya adalah tribe GovTech Procurement. Nah saya memang memimpin tribe ini. Oke, jadi ada sebuah tribe ya di dalam LIP namanya GovTech Procurement. Betul. Anda tribe leader. Betul, kebetulan. Ketua suku. Baik. Gitu. Alhamdulillah sampai saat ini masih gitu kan. Masih ya. Loh, tapi kan sekarang Mas di LKPP. Ya. LKPP itu kan lembaga pemerintah kan? Betul. Lah Mas ini kerja di Telkom atau di lembaga pemerintah sebenarnya? Nah, jadi sayanya sih adalah karyawan Telkom, tapi kan seperti tadi di awal, Telkom itu sedang dapat penugasan nih Mas Dennis dari pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 17. Tugasnya apa sih? Telkom diminta untuk mendukung LKPP yang lembaga pemerintah tadi melakukan transformasi digital. Makanya Telkom membentuklah tim yang namanya atau tribe yang bernama GovTech Procurement ini di bawah umbrella brandnya LIP gitu. Nah tim inilah yang ditugaskan secara dedicated untuk masuk ke dalam LKPP gitu atau membantu LKPP. Nah balik lagi kalau kita ke LKPP ya berarti dari timnya Mas ini apa aja nih produk yang sudah dihasilkan? Oke. Jadi setahun terakhir ya alhamdulillah nih sudah setahun lah, udah ulang tahun lah artinya penugasan ini. Di LKPP itu alhamdulillah sudah cukup banyak nih yang kita bersama-sama LKPP membuat kemajuan-kemajuan yang memang dalam konteks transformasi digital. Salah satunya adalah memang yang kita fokuskan adalah membangun government marketplace lah mungkin nama generiknya, atau kalau yang pelaku-pelaku pengadaan sudah familiar itu e-katalog. Jadi katalog LKPP ini memang setahun terakhir ini yang sedang kita bangun bersama LKPP, bentuk yang lebih end to end di platform yang baru. Balik lagi kita di transparansinya makin akan kelihatan, potensi-potensi efisiensi juga makin bisa banyak yang dimanfaatkan dan manfaat-manfaat baik lainnya gitu. Jadi tercatat ya transaksinya itu buat beli apa, berapa unit, dan apakah sudah dikirim apa belum. Betul, penyedianya siapa atau sellernya siapa, yang beli siapa. Betul. Itu tercatat semua tercatat. Ya? Bukan hanya transaksi itu, behavior pelaku pengadaannya pun tercatat, kapan dia melakukan negosiasinya, kapan dia kalau di penyedia nih atau di seller, kapan dia mengupload produknya, kapan dia merubah harga di produknya, itu semua jadi sesuatu yang jadi bisa di-record dengan adanya sistem elektronik yang mumpuni gitu. Dan itu nggak bisa gampang dihapus ya. Ya itu aspek security menjadi satu hal dong, itu yang memang menjadi pondasi aspek security atau data integrity itu menjadi satu hal yang juga jadi fokus kami. Jadi nggak gampang data di alter tuh sesuatu yang
ya basic lah kita sistem digital tapi data gampang dialter kan itu juga sama aja bohong kan gitu ya. Iya, ya siapa tahu kan gini loh, kan ada orang tuh yang belanja, sering belanja, terus habis itu biar nggak ketahuan istrinya belanja gitu, internet historinya tuh dihapus gitu. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu dong, itu kan internet history di device dia. Oh iya, gitu. Tapi kan betul. si marketplace-nya tahu data dia belanja kan. Iya, nah gitu. itu yang dipegang. Jadi ya. yang nggak tahu cuma istrinya kalau di case itu tadi. Nah, belakangan ini kan Telkom Indonesia lagi gencar terkait upaya digitalisasi B2B. Boleh di-share nggak Mas? Ya. Terkait apa saja langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Telkom dalam konteks digitalisasi B2B dan gimana perkembangan dan dampak yang telah terlihat sejauh ini? Ya. Wah, sebuah pertanyaan sangat-sangat runut dan formal nih barusan Luar saya. biasa. Luar biasa ya. Pertanyaannya. Pintar sekali saya Baik, sepertinya. terima kasih pertanyaannya Mas. Dan saya juga jadi formal. Ya. Jadi ini bagian dari upaya Telkom mentransformasi diri menjadi digital telco kan gitu ya. Ya. Apalagi ya menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, maka Telkom tetap harus bisa relevan. Nah, salah satunya adalah dengan brand LIP ini, LIP Telkom Digital, di mana di dalam umbrella LIP ini itu karena Telkom memang fokusnya di B2B, itu banyak sekarang platform-platform atau layanan-layanan yang Telkom luncurkan dengan tujuan atau komitmen untuk memang bisa berpartisipasi nih di kemajuan berbagai aspek ya, mulai dari pertanian, mulai dari commerce sampai termasuk dukungan terhadap government initiative seperti yang di LKPP ini begitu. Saya pengen tahu nih LKPP sendiri dari sisi bisnis modelnya sekarang. Ya. Gitu loh. Saya pengen tahu apakah LKPP itu sendiri sudah self sustainable secara lembaga gitu. Maksud saya yang namanya lembaga apapun apalagi ini platform ya. Biasanya kan mestinya nih ada platform fee biasanya kalau setiap transaksi dan itu yang bisa menghidupkan diri si platform tersebut. Iya. Gitu. Apakah di sini juga di LKPP ada gitu nggak Mas? Iya persis Mas Dennis. Jadi justru ini yang dari tahun lalu itu memang kita rancang bersama pemerintah. Untuk menjawab pertanyaan begini. Transformasi digital itu pasti adalah ikhtiar panjang nih. Nggak mungkin cuma setahun selesai, itu kita terlalu muluk membayangkan setahun transformasi digital terjadi. Sehingga pertanyaan besar waktu itu adalah bagaimana inisiatif ini bisa berjalan jangka panjang dengan sustainable. Nah, salah satu yang memang menjadi pertanyaan adalah biasanya kan kalau pemerintah, by the way LKPP ini kan biasanya di-running dari anggaran belanja negara APBN, sama seperti kementerian lain karena dia kan memang selevel kementerian nih posisinya LKPP. Tapi begitu kita bicara ada inisiatif transformasi digital dan melibatkan Telkom, maka pertanyaannya waktu itu bagaimana caranya dari sisi pendanaan ini bisa sustainable. Nah, maka pemerintah pun saya pikir komitmennya sangat-sangat baik ya. Selain menerbitkan Perpres, juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan ini sederhananya dia mengatur bahwa nanti layanan-layanan platform pengadaan yang LKPP miliki ini itu bisa dikenakan tarif. Kenapa bisa dikenakan tarif? Karena seperti Mas Dennis tadi prinsipnya yang Mas Dennis ceritain, kalau dia platform orang bisa mudah jualan di situ kepada pemerintah, lalu sistemnya fair, sistemnya transparan, sistemnya memudahkan semua user termasuk penjual, harusnya sah-sah saja ada tarifnya. Nah itu sudah dibuat pemerintah, sudah ditetapkan tarif, sehingga nanti tarif inilah yang akan merunning proses transformasi digital ini biar sustainable dan tidak membebani APBN. Justru dia bisa self sustain gitu. Nah itu yang juga sudah menjadi komitmen pemerintah saya pikir, dan saya rasa perlu kita apresiasi ya. Artinya ada terobosan dalam hal memikirkan sustainability inisiatif ini supaya berkelanjutan. Bakal ada fitur-fitur baru nggak untuk di platform LKPP ini? Iya, pasti ya. Kenapa pasti? Karena kan memang kita harus terus menyesuaikan. Tadi seperti Mas Dennis bilang, prinsipnya ini harus memudahkan buat siapapun, dia yang mengawasi juga. Tapi tentunya yang utama kan masyarakat. Masyarakat sama pegawai pemerintah yang memang melaksanakan pengadaan. Dia harus hadir rasa aman dia dalam melakukan pengadaan, tenang, dan dia pun mudah melakukan pengadaan. Di sisi seller harus mudah dia bergabung, harus mudah dia berkompetisi dengan seller-seller lain untuk mendapatkan transaksi dari anggaran negara tadi. Nah itu kemudahan-kemudahan itu yang artinya fitur-fiturnya akan terus kita mutakhirkan ya. Jadi artinya fitur-fitur tersebut salah satunya adalah memudahkan para seller-seller untuk masuk lebih banyak lagi. Betul, salah satunya. Salah satunya tuh. Nah itu seller itu dari pihak pemerintah juga kah atau dari rakyat? Masyarakat, dunia usaha di Indonesia, dari industri harusnya, dan juga UMKM ya khususnya, karena memang apalagi UMKM sekarang sedang didorong nih untuk tumbuh. Harusnya pengadaan negara bisa secara konkret menstimulus pertumbuhan UMKM. Salah satunya dengan mendorong UMKM banyak masuk di dalam platform ini. Nah untuk mendaftarnya gampang nggak sih Mas? Gampang. Untuk bergabung menjadi penyedia di platformnya LKPP ini.
itu sekarang sudah sangat mudah. Ya, jadi sudah banyak terobosan-terobosan baik secara kebijakan karena kan kebijakannya harus mengikuti nih, maupun secara platform itu sudah banyak sekali terobosan dan akan terus makin dilakukan kemudahan, tapi tentu ya dengan prinsip-prinsip keamanan tadi ya, kompetitivitas yang fair dan seterusnya. Perlu orang dalam nggak? Ya orang dalamnya kalau menurut saya perlu, tapi orang dalam itu kita semua. Kalau kita memposisikan diri di luar terus, ya kan jadi susah. Tapi yang orang dalam itu kita semua, termasuk masyarakat harus memposisikan orang dalam. Oke, sip. Jadi dengan adanya transparansi jadi nggak relevan lagi orang dalam atau enggak, ya semuanya orang dalam karena semua fair, cara-cara daftar itu fair, kesempatannya akan dibuat sama. Jadi inclusivity memang menjadi salah satu keyword yang memang penting harus dihadirkan nih supaya pesan pada masyarakat dan juga keterlibatan publik bisa kita dapatkan. Mas Dika, gue punya pertanyaan nih, tapi agak-agak menggali masa lalu sedikit ya. ya. Masa lalu. Wow. Tergantung sejauh apa nih Mas. Seingat saya, Mas Dika itu adalah orang swasta tadinya. Oh ya. Terus tadi Mas Dika bilang saya karyawan Telkom, terus saya juga berkontribusi di LKPP yang mana itu adalah lembaga negara. Ya. Mas, dari swasta ke plat merah nih. Ya. Kenapa Mas? Oke. Kenapa tidak itu jawab pertama ya? Kenapa tidak gitu? Pertama itu, kedua menurut saya justru kalau kita bicara nih negara, apalagi terkait transformasi digital, ya negara itu paling tepat atau paling potensial itu dapat bantuan dari mana sih? Saya pikir Telkom menjadi salah satu ya karena dia juga dimiliki sebagian oleh negara. Memang Telkom lah harusnya tempat yang dengan semua capability-nya, dengan semua aset yang dimilikinya, Telkom sebenarnya yang paling potensial buat memberikan dampak dukungan yang konkret terhadap transformasi digital yang dicita-citakan pemerintah. Nah makanya menurut saya ya justru disinilah tempatnya yang harusnya bisa membantu pemerintah dalam mencapai cita-cita tersebut. Cita-cita pemerintah. Salah satunya betul. Lu cita-cita lu sendiri apa Mas? Cita-cita gue ya? Yes. Aduh. Apa ya, cita-cita nih dari kecil sampai gede loh tanya cita-cita bingung ya. Cita-cita sebenarnya yang sekarang aja. Oke. Gue sih melihat gini loh, sepanjang kita hidup sepertinya yang paling penting atau yang gue cita-citakan tuh kan memberikan legacy yang baik ya. Membayangkan nih gue punya anak 2 kecil-kecil di rumah. Masa iya sih Indonesia yang mereka hidupi 10-20 tahun lagi masih yang sama kayak hari ini gitu kan. Nah terus kalau gue nggak mau sama, masa gue mau jadi penonton? Nah menurut gue inilah yang harus jadinya ini yang menjadi driver. Ya udah gue terlibat dong, mau bikin Indonesia kayak gimana sih 10-20 tahun ke depan ya terlibat gitu. Oke, berarti Mas pada dasarnya ingin kontribusi untuk memberikan future yang lebih baik terhadap Indonesia dan masyarakatnya. Betul. Gitu kan? Iya. Menurut gue Mas, itu bela negara. Oh iya. Itu bela negara. Ya kan diajarin dari kecil kan, pendidikan bela negara kan. Ya dipraktekin aja yang harus. Oke Mas, sekarang kita ngomongin tentang talent. Oke. Ya, talent digital. Lo nggak mungkin bergerak sendirian dong. Pasti. Ya, lo butuh teman. Ya. Susah nyari teman Mas. Susah lagi tidak. Talent digital yang juga punya tujuan dan cita-cita sama kayak lo, lebih susah lagi dong. Iya, menantang loh pasti. Saya melihat ada nafas di situ. Iya betul. Ada pahalaan nafas ya. Menantang lah pasti. Emang kriterianya apa sih Mas untuk bisa gabung ke dalam pergerakan atau perjuangan lo ini di LKPP? Iya, pertama bukan perjuangan gue doang ya, ini perjuangan entitas besar lah. Oh iya. Telkom gitu. Gue cuman bagian kecil di dalamnya. Tapi kalau konkret soal GovTech Procurement ini atau GovTech secara umum atau mendukung inisiatif pemerintah secara umum, kriteria pertama tentu soal capacity ya. Itu kenapa di inisiatif ini memang selain tentunya talent-talent terbaik Telkom kita optimalkan, kita kerahkan, tapi kan juga belum cukup, sehingga kita banyak rekrut teman-teman yang memang secara konkret sudah pernah melakukan transformasi digital di private sector. Di transportasi publik, dari swasta, betul. Oke. Yang memang 10 tahun terakhir itu banyak belajar tuh dari transformasi digital di Indonesia yang sudah terjadi di e-commerce kayak di mana-mana gitu. Kita bawa, kita ajak gitu. Nah, memang mengajaknya pada kata Mas Danis kadang-kadang nggak mudah ya, karena pertanyaan paling sederhana, tuh ngapain sih lo? Ngapain sih? Emang ada harapan ya? Terus terang gitu. Tapi ada harapan. Bahkan aku nanya kayak gitu. Bayangin, talent-talent digital, talent-talent
baik itu kan banyak yang mau ya. Banyak yang mau sama dia. Oh iya betul. Opsi dia tuh banyak. Jadi kalau lo ngomongin talent bagus, opsi dia tuh banyak. Kita tuh ngomong sama orang yang opsinya banyak. Nah kalau gue tuh mau ngajak orang yang yuk nyemplung ke sini yuk, tapi ini pusing banget loh kita. Karena balik lagi, kalau begitu bicara transformasi digital di pemerintahan, ini konteks objektif saja. Kalau di pemerintahan itu mau nggak mau, pemerintah ini adalah satu entity yang harus govern, harus prudent. Aturannya banyak banget. Emang aturan banyak. Jadi kalau kita mau melakukan transformasi digital, pekerjaan teknis tuh mungkin 30-40% Mas Dennis. Sisanya itu pekerjaan non teknis yang mana pasti melelahkan. Jadi ini disclaimer nih, saya ngerekrut orang tuh pasti disclaimer di awal. Kalau gabung di sini tapi jangan dibayangin kayak private sector ngerunning marketplace atau ride hailing ya. Iya, bedanya di mana misalnya? Beda dong, karena kalau orang di startup itu belum terikat oleh banyak sekali aturan. Dia benar-benar bisa bereksperimen apapun ya, tanpa dimarahin siapapun kalau salah kecuali investornya. Dan memang diizinkan untuk berbuat salah supaya memang iterasinya terjadi cepat kan. Begitu di pemerintahan nggak punya kemewahan itu. Sehingga memang mau tidak mau navigasi birokrasi pasti ada dan harus dilakukan. Nah itu membuat itu lebih melelahkan dan lebih sulit. Apakah ini juga karena kenyataan bahwa seluruh uang yang digunakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga pemerintahan tersebut itu asal dari rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan? Betul. Itu ya. Betul dong. Kalau dari startup kan dari investor aja biasanya kan. Betul. Nggak ada swasta. Mau investor yang keluarga ya nggak apa-apa. Tapi itu kan nggak perlu dipertanggungjawabkan ke siapa-siapa. Tapi begitu negara nih merunning segala sesuatu, kan negara itu representasi dari masyarakatnya, dari kita semua kan. Ya harus govern, harus mampu mempertanggungjawabkan, sehingga mau tidak mau harus ada aturan-aturan yang melindungi supaya negara menjalankan tugas itu dengan govern. Nah, tapi downside-nya bagi transformasi digital mau nggak mau itu akan menjadi sesuatu yang harus dinavigasi dan lebih sulit dibanding talent-talent digital waktu bekerja di startup. Memang dua hal yang pasti berbeda. Nah, sehingga kalau balik ke pertanyaan tadi, apa sih kriterianya ya selain jago? Ya memang harus punya stamina fisik dan mental, karena ini perjalanan maraton gitu. Gimana caranya untuk Mas Dika dan teman-teman melatih talent-talent digital itu sampai bisa lebih optimal lagi? Tentu kalau dalam bekerja kita harus pertama justru kenapa kita rekrut talent-talent digital dari private sector dan juga yang di Telkom ini kan karena begitu ditempelin sama orang-orang pemerintahan justru supaya bisa membuat culture baru bersama-sama. Ini dua culture yang berbeda dong, private sector sama pemerintah. Nah itu satu, itu yang penting. Makanya kita juga ya sebetulnya kalau cara-cara sederhana kita futsal bareng, itu tuh salah satu yang rutin tuh di tim ini bersama teman-teman di pemerintah juga di LKPP-nya gitu. Hal gitu sih sebenarnya menjaga, karena kalau dari sisi skill dan lain-lain tentu ada program-program ya peningkatan skill. Tapi kan yang sekali lagi tadi yang penting dari transformasi digital supaya kejadian kan semuanya harus mau bergerak tuh. Nah, gimana caranya membangun culture yang membuat semua orang mau bergerak bersama-sama tuh, itu yang kita sering lakukan lah, hal-hal rutin itu juga kita lakukan. Nah, itu konkretnya boleh nggak dijelasin? Karena gini loh Mas, untuk mengajak talent-talent terbaik di bidangnya kerja untuk cita-cita Indonesia yang lebih maju. Tapi tadi Mas juga bilang, tapi lu bakal capek dan pusing ya gitu. Gimana cara mereka untuk stay motivated? Karena lu ngajak orang pusing loh. Ya, betul. Tapi kan gini ya, kalau gue tuh percaya semua kerjaan kan pasti nggak ada ya, semua kerjaan pasti punya kesulitannya sendiri. Tapi kalau orang yang terlihat bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, itu pasti dia memiliki energi yang lebih tinggi daripada kesulitannya. Why dia lebih besar daripada permasalahan dia. Why itu mungkin lebih ke purpose-nya itu ya. Tujuan hidupnya. Why ini bisa macam-macam, bisa dari soal kompensasi. Ya kan orang kerja itu kan cari bisa beda-beda dan sah-sah aja. Nah, cuman dalam pekerjaan ini spesifik yang dari awal dan selalu reguler kita ulang-ulang ke teman-teman adalah kita terus remind why-nya. Saya sih selalu menggunakan angle tadi ya. Ini kita punya komplain, punya keluhan soal layanan-layanan pemerintah A, B, C, D. Ini mah keluhan semua orang lah. Nah sekarang begitu ada kesempatan nih, lo mau bisa ada di dalam buat secara konkret memperbaiki itu, lo mau ambil nggak? Jadi ini juga tantangan menurut saya buat talent-talent terbaik di Indonesia. Kita bisa cuman jadi netizen mengeluh di X, bisa pilihan itu, dan nggak disalahin juga ya, terserah itu pilihan orang. Tapi ada loh sekarang kesempatan, lo bisa bergabung dan benar-benar secara konkret contribute untuk fix things bareng-bareng gitu. Itu sih. Fixing things bareng-bareng itu penting banget. Nah, tentang ini deh sekarang, tentang culture sekarang. Siap. Di LKPP sendiri.
tadi kan sudah kesebut katanya untuk mempererat silaturahmi dan kekerabatan Betul, gitu. Ya udah main futsal bareng. Iya. Nah pertanyaannya, bukankah kalau kita main futsal tuh kita bisa kesempatan untuk nyelengkat orang yang kita sebelin gitu? Betul. Gue lagi sebelin sama manajer gue selengkat gitu. Udah amat kartu kuning gitu. Enggak, tapi kalau di penugasan ini di tim ini kita kan menjunjung tinggi juga prinsip apa ya, egaliter lah. Karena itu penting. Gini, satu pekerjaan yang kita tahu nih pasti banyak kerumitan di tengah jalan, kita jadinya perlu yakin bahwa setiap orang nih akan speak up. Karena kalau enggak masalah bakal lama di solve-nya. Nah, culture itu kan nggak bisa cuma lo perintahin. Nanti pokoknya lo nggak usah sungkan ya sama atasan lo, kan nggak bisa cuma diperintahin. Harus di build dengan cara apa ya? Dengan cara begitu. Kalau orang main bola nggak mau nyenggol manajernya karena tak segan ya. Tapi dari hal kayak gitu memang secara konkret di nurture culture seperti itu supaya emang orang merasa safe place tempat ini untuk gua berkomentar atau menyampaikan gagasan. Mas sendiri di tim futsal posisinya apa, Mas? Saya itu back. Kenapa nggak kiper, Mas? Nggak bisa kalau kiper saya. Nggak mau jadi bulan-bulanan anak gua? Bulan anak gua. Kita incer itu. Incer kipernya bukan gawangnya nih. Yang penting kipernya kena gitu. Iya. Benar juga. Wih. Ini dari tadi kita dengerin Mas Dika cerita-ceritanya dan cita-citanya ini luar biasa sekali. Tepuk tangan semuanya. Kenapa gua ketawa dia? Iya. Salah, harusnya gua tawa aja. Ketawa optimis kan itu ya. Oh iya, itu optimis dong. Ketawa optimis atau tertawa antagonis? Tertawa antagonis. Ya udah, mungkin nih saya sudah tidak bisa membedakan optimis dengan antagonis karena sudah kebanyakan ngomong serius gitu. Iya. Kita santai dulu, Mas. Siap. Kita santai dulu, saya punya game. Ngapain nih kita nih? Ini saya sekarang ada sebuah kata-kata acak, Mas, di dalam sini. Nah, kita ini mainnya sambung kata jadi kalimat. Oke. Mas ambil satu kata di sini random, terus disebut. Ya. Nanti tugas saya adalah melengkapi kata yang tadi Mas sebut dengan satu kata tambahan. Nah, setelah itu tugasnya Mas balik lagi, nambahin satu kata lagi. Terus ke saya lagi, saya ulang lagi, tambah satu kata lagi sampai akhirnya jadi kalimat yang panjang banget. Dan harus jadi kalimat yang panjang loh, Mas. Siap. Siap ya, Mas ya? Siap. Saya nambahin katanya nggak perlu ngambil lagi kan? Nggak perlu. Random aja dari ini aja. Kita ya. Tapi itu harus jadi sebuah kalimat cerita yang panjang nih, Mas ya. Oke. Yang ngambil siapa nih? Mas dulu lah. Saya dulu. Iya dong. Oke. Wah, ini ngeprintnya kebalik nih. Salah Mas. Iya, tadi saya kira bahasa Rusia gitu. Oke, bisa ditunjukin dulu kameranya? Pengadaan. 30 detik. Harus cepet ya, Mas ya. Pengadaan apa gitu ya. 3, 2, 1. Pengadaan pemerintah. Pengadaan pemerintah adalah bagian. Pengadaan pemerintah adalah bagian dari. Pengadaan pemerintah adalah bagian dari proses. Pengadaan pemerintah adalah bagian dari proses kerja. Pengadaan pemerintah adalah bagian dari proses kerja negara. Pengadaan pemerintah adalah bagian dari proses kerja negara Indonesia. Pengadaan pemerintah adalah bagian dari proses kerja negara Indonesia yang aduh, kok tepi jurang tadi di kepala saya nih, bahaya ini. Aduh, oke. Yang transparan harusnya. Kan tadi harus segitu. Betul. Ya, yang transparan maksud saya. Hello, ada LKPP. Hello, gitu kan? Sekarang gantian saya. Siap. Kata berikutnya adalah Seru nih. Kata berikutnya adalah garpu. Oke, ada saya ya. 3, 2, 1. Garpu makan. Garpu makan dan pisau. Garpu makan dan pisau terletak. Garpu makan dan pisau terletak di. Garpu makan dan pisau terletak di bawah. Garpu masak dan pisau terletak di bawah gudang.
garpu makan dan pisau terletak di bawah gudang penyimpanan. Garpu masak dan pisau terletak di gudang penyimpanan. Gudang. Tembok. Wah. 3, 2, 1, go. Tembok putih. Tembok putih nan. Tembok putih nan besar. Tembok putih nan besar bernama. Tembok putih nan besar bernama. Nggak berani. Aduh. Temboknya kasih nama nggak berani langsung. Ya, mari kita ambil satu lagi. Wah, apa nih? Gua pilih yang pendek-pendek, Mas. Woi. Pendek-pendek tapi wah. Wih, ini kata yang sangat-sangat keren nih. 3, 2, 1. Sikat habis. Sikat habis penyelewengan. Sikat habis penyelewengan dan Sikat habis penyelewengan dan korupsi. sikat habis penyelewengan dan korupsi oleh Sikat habis penyelewengan dan korupsi oleh kita. sikat habis penyelewengan dan korupsi oleh kita yang Sikat habis penyelewengan dan korupsi oleh kita yang peduli. sikat habis penyelewengan korupsi dan Panjang lupa. gue salah bukan karena gue pelaku korupsi ya, awas lo. Bukan karena gue feel guilty ya, awas ya. Nggak gitu konsepnya. Karena lupa aja. Ampun, seru sih. Kenapa yang seru-seru selalu dikasih di belakang gitu loh. Ini nih yang bikin skripnya emang bener-bener nih, seringkali begitu teman-teman. Tapi gak apa-apa. Dari tadi kita udah ngobrol sama Mas Dika tentang LKPP, tentang apa cita-citanya dari lembaga tersebut, apa fungsinya, dan rupanya juga inline banget sama cita-citanya Mas Dika dan tim, ya kan? Betul. Dan saya cuma pengen berharap mudah-mudahan semua usahanya dilancarkan ya Mas ya. Amin. Gitu loh, semua effortnya dilancarkan Mas. Kasih. Karena kita butuh banget ya kayak gini. Kita butuh transparansi sebagai rakyat. Kita butuh partisipasi juga. Betul, Gitu. betul. Makanya Dan- semua orang harus memperhatikan, harus ikut ngeliatin. Betul. Dan saya juga mau ikut jualan Mas di Oh, sana. siap. Inklusif kan, siapa aja boleh. Inklusif. Punya kesempatan sama. Betul, termasuk kamu. Terima kasih sudah mengikuti Digistar Podcast. Saya Daniel Sedi Suara dan ada Mas Dika di sini. Terima kasih Mas. Thank you. Thank you banget gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.